لله الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله شيخ المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه كل محجل أما بعد فيا إخوان المؤمنين عزكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bertakwa dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah melarang kita untuk berbuat zalim, maka hendaklah kita meninggalkannya. Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka hendaklah kita mendirikannya. Karena sholat merupakan fondasi bagi kita sebagai umat Islam. Bahkan sholat pula amal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah di akhirat kelak ialah sholat. Tidak hanya itu pula, sholat akan mendatangkan ketenangan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah melaksanakan sholat tetapi masih saja ia bermaksiat, sholat tetapi masih saja ia mencuri, sholat tetapi masih saja ia korupsi, sholat tetapi masih saja ia menyakiti? Lalu letak kesalahannya di mana? Mari kita lihat. Di dalam sholat terdapat rukun dan syarat sah sholat. Apakah wudhu kita sudah sesuai dengan ajaran Islam? Kalau sudah benar, mari kita lihat syarat sah sholat kita. Salah satu di antaranya pakaian kita mesti bersih, suci dari najis. Kalau sudah benar, mari kita lihat rukun sholat kita. Salah satunya ialah pembacaan surah Al-Fatihah. Apakah pembacaan surah Al-Fatihah kita sudah benar? Apakah makhrij hurufnya sudah benar? Apakah panjang pendeknya sudah benar? Apabila sudah benar, wudhu kita sudah benar, syarat sah sholat kita sudah benar, rukun sholat kita sudah benar, maka pasti sholatnya tersebut akan menjadi benteng penghalang sehingga ia enggan untuk melakukan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Janji Allah itu nyata, janji Allah itu benar, dan janji Allah itu pasti akan menjadi kenyataan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dapat memberikan pertolongan di akhirat kelak, seorang nabi yang dapat memberikan syafaat nanti tatkala semua orang dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, tatkala semua orang berbondong-bondong berlari-lari ketakutan akan keselamatan dirinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam padang mahsyar tidak akan mengenal siapa anak istrinya, tidak akan mengenal siapa ayah ibunya, semuanya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, berharap cemas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat. Duhai Nabi Adam, berilah kami syafaat. Namun apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak bisa memberi kalian syafaat. Kemudian mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta keselamatan. Duhai Nabi Musa, selamatkanlah kami, karena mereka ada yang tenggelam sampai di lehernya, ada pula yang tenggelam seluruh badannya dikarenakan dosa-dosanya. Sampai-sampai orang kafir pun berkata, ya Allah, tolong cepat selesaikan siksa pada masa ini. Jika kami harus masuk ke dalam api neraka, maka masukkanlah kami segera ke dalam api neraka. Mereka tidak tahu bahwa siksa pada masa belum ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa api neraka Jahannam. Orang-orang kafir tidak ada yang sanggup melaksanakannya sehingga mereka minta segera dihentikan. Kemudian
Mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Isa, hingga akhirnya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum mereka menghadap Nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersujud kepada Allah, memintakan syafaat kepada Allah untuk umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah berada di tahun 1445 Hijriah, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Menurut Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala dijelaskan bahwasanya dari sejak zaman jahiliyah hingga zaman Rasulullah, hingga zaman Sayyidina Abu Bakar, hingga sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun kedua, umat Islam tidak mempunyai tahun. Jadi umat Islam waktu itu menggunakan kalender Komariah, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Mereka tahu, namun tidak ada tahunnya, sehingga penamaan tahun di kala itu sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Seperti hanya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Dikarenakan pada saat itu Raja Hafsah bersama bala tentaranya, pasukan gajahnya, untuk menghancurkan Ka'bah. Namun singkat cerita, tatkala masuk kepada zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, di kala itu Sayyidina Umar mengirim surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari, namun tidak ada tahunnya, sehingga Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah, untuk berdiskusi dan menetapkan awal mula tahun baru Hijriah. Lalu para sahabat ada yang mengusulkan, bagaimana jikalau awal mula tahun Hijriah kita tetapkan dari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula sahabat yang mengusulkan, bagaimana jikalau awal tahun baru Hijriah ditetapkan dari sejak diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Namun dari sekian banyaknya usulan dari para sahabat, yang diterima hanya usulan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu tetapkanlah awal mula tahun Hijriah sejak dari hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu apa itu hijrah? Hijrah ialah pindah. Artinya orang-orang yang hijrah ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melarang kita untuk berbuat zalim, kemudian kita meninggalkannya, maka kita termasuk orang-orang yang hijrah. Maka dari itu di tahun 1445 ini mari kita hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari kebodohan menuju kepintaran, hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan, hijrah dari keterpurukan menuju kejayaan, hijrah dari berbuat dosa menuju tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab dijelaskan bahwasanya tidak ada bulan yang lebih baik setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Muharram. Yang pertama bulan Ramadan, yang kedua bulan Muharram. Sehingga di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan Muharram ada hari-hari mulia, yaitu disunnahkan kita untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 9 dan pada tanggal 10 Muharram, tepatnya pada hari Asyura. Tidak hanya itu pula, kita juga disunnahkan untuk bersilaturahim terhadap orang-orang soleh, seperti hanya para ustaz, para kiai, para habaib, para ulama, dengan membawa apa yang bisa kita bawa untuk diberikan kepadanya. Tidak hanya itu pula, di hari Asyura, tepatnya pada hari ini, kita juga disunahkan untuk mengusap daripada kepala atau rambut anak yatim. Mengusap tidak hanya mengusap, melainkan kita mencintainya, menyayanginya, dan juga mencukupi kebutuhannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Aman Allah wa yakum wal muslimin bi husnil khatimah wa ja'alna wa iyyakum min ahli jannah bi rahmatika innahu ta'ala aqrabul
برحمتك أرحم الراحمين واستغفر لي ولكم إنه هو الغفور